permintaan terkait masalah PIK 2. Oleh karenanya kami Front Persaudaraan Islam Provinsi Banten, saya di sini sebagai imam Bantennya, saya kenalkan juga di sini Habib Hasan, beliau yang terkena dampak langsung dari Tangerang dibahas sebagai ketua FPI Provinsi Banten. Dan juga di sana ada yang ujung sana Gubernur dari Cibaliu, Macan Pandeglang Cibaliu, Muhammad Kiai Hujan sebagai Mahkamah FPI Provinsi Banten. Kesininya yang sangat ganteng itu Kiai Hafiz Rosyid, beliau ketua Majelis Syuro DPD FPI Provinsi Banten. Kami datang ke sini dalam rangka meminta ada 5 poin permintaan disempurnakan dengan 6 permintaan. Langsung saja saya sampaikan ya. Yang mana sebenarnya ini bukan untuk Bapak, ini untuk yang ada di istana dan lingkaran. Tapi kami datang ke sini suka ataupun tidak, Bapak mengakui ataupun tidak, kami anak Bapak dan Bapak sebagai Bapak kami di dalam pemerintahan. Sudah jadi hal biasa anak minta sama Bapak ya. Nah, sekarang anaknya ini lagi banyak yang menangis. Permintaan Bapak jangan diam. Permintaan Bapak PJ Dewan jangan membiarkan masyarakat Banten ini menangis dengan alasan dibalik ini bukan kewenangan pro daerah, ini bukan kebijakan daerah, ini bukan keputusan daerah, ini kewenangan, kebijakan dan keputusan pusat. Jangan sembunyi di balik itu. Bapak bisa bersuara, Bapak Dewan bisa bersuara memperjuangkan rakyatnya. Ya, ini bukan hak saya, ini bukan keputusan saya. Saya bisa memperjuangkan rakyat saya. Itulah yang kami inginkan daripada Bapak PJ, dari Bapak Wakil Dewan. Dan sebenarnya, mohon maaf, kami bukan kepada pribadi Bapak, tapi kami kepada Gubernur. Siapapun yang jadi Gubernur, kami minta ini. Siapapun yang jadi Gubernurnya, kami minta ini. Jadi jangan diam di balik alasan, oh ini bukan kebijakan daerah, ini bukan keputusan daerah. Salah satu saya ambil contoh tadi sudah disinggung daripada keseruan kita Cilegon. Seperti mana pabrik Balaremba, oh ini Kemenko, ini pariwisata, kita tidak punya kewenangan, gak mungkin masuk sini kalau tidak assalamualaikum. Gak mungkin masuk rumah kalau tidak dibukakan oleh sekuritas. Oleh karenanya kami minta kepada Bapak Gubernur, kepada Wakil Dewan Provinsi Banten untuk bersuara, untuk menyatakan sikap tentang keinginan dan tuntutan masyarakat Banten yang murni, bukan yang imanum diaplopihim, bukan yang imanum kepentingannya di dalam hubungan. Apa tuntutannya saat ini akan saya sampaikan dan akan saya serahkan. Saya bawa 2 map ini, sengaja 1 untuk Bapak PJ, kedua untuk ini Bapak DPR. Boleh dibacakan? Bismillahirrahmanirrahim. DPD FPI Provinsi Banten. Pernyataan sikap dari pimpinan daerah Front Persaudaraan Islam Banten tentang proyek strategi nasional PIK 2 bahwa dengan melihat kehadiran proyek strategis nasional PIK 2 yang telah secara nyata banyak memberikan kemudaratan bagi rakyat, karena itu kami Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam Banten menyatakan 1. Mendukung penuh seruan MUI Pusat dalam taujihat Mukernas 4 MUI tahun 2024 yang meminta kepada pemerintah untuk mencabut status program strategis nasional PIK 2 karena banyak mendatangkan kemudaratan bagi masyarakat dan itu sesuai dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Meminta pemerintah untuk bersikap tegas dengan mencabut seluruh perizinan kegiatan pembangunan PIK 2 karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah RT RW dan bertindak arogan dengan melakukan berbagai ancaman dan intimidasi kepada rakyat, hanya melindungi dan mensejahterakan oligarki yang justru bertentangan dengan konstitusi yang mengamalkan untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat. Dan sini tidak tertulis, saya tambahkan juga tidak sesuai dengan pernyataan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto yang mana seluruh proyek di Indonesia harus memiliki jiwa nasionalisme. Bagaimana PIK 2 punya jiwa nasionalisme kalau masyarakat dipaksa, kalau nelayan tidak boleh melaut, kalau orang luar tidak boleh masuk? Apakah itu jiwa nasionalisme apa penjajahan? Penjajahan. Iya. Mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto untuk melepaskan diri dari PSN PIK 2 yang merupakan dosa turunan rezim Zolim Jokowi, di mana telah nyata-nyata hak berpihak kepada kepentingan hanya berpihak kepada kepentingan segelintir kaum korporat
serta bertentangan dengan kepentingan rakyat umum, tidak sesuai tujuan utama pembangunan nasional. 4. Mengecam keras upaya adu domba rakyat dan pengarahan sekelompok yang diduga preman bayaran untuk mengintimidasi rakyat. Ini buktinya sudah banyak di media sosial. 5. Mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelenggarakan pembangunan nasional yang inklusif dan berpihak kepada semua rakyat umum serta memberikan keadilan bagi rakyat yang terdampak pembangunan tersebut. Nah, di sini adalah jangan punya anggapan bahwa kami para ulama ini menghambat, menghalangi, menolak kemakmuran dan kemajuan bangsa Indonesia. Justru kami menginginkan kemajuan semakin besar, pembangunan semakin hebat, tapi dengan catatan syarat, jiwa nasionalisme harus kuat. Jangan hanya menentukan pihak asing dan asing yang merugikan bangsa sendiri. Jadi jangan punya anggapan kami menolak pembangunan. Dengan poin 5 ini insya Allah semuanya jelas. 6. Menyuruhkan kepada seluruh rakyat Indonesia terkhusus warga Banten untuk menjaga darah tumpah darahnya serta terus mengawal, mengawasi dan melawan kezaliman dalam bentuk perampasan tanah rakyat dan tindak sewenang-wenang dengan alasan apapun termasuk alasan proyek strategis nasional. Demikian pernyataan ini kami buat, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi bangsa Indonesia dari segala mara bahaya. Amin. Amin. Jadi di sini kami tahu bahwa ini memang proyek nasional bukan istana, bukan rumah Banten. Tapi yang kami minta Bapak berjuang bersama masyarakat, berjuang bersama rakyat, minimal keluarkan suara pendapat nanti ke istana dan ke Kemenko, dan Bapak juga nanti di DPR RI perjuangan. Ini loh keinginan rakyat Banten. Tolong disampaikan, jangan sekali lagi diam, membisu karena